Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fatia Herunisa dengan NIM 19106111089 akan membahas mengenai persoalan objek sasaran militer yang kontroversial dalam invasi Rusia ke Ukraina. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Humaniter. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina saat ini kian menjadi perhatian dunia. Konflik yang sudah berlangsung cukup lama tersebut diketahui sepanjang tahun 2021, citra satelit menunjukkan adanya penumpukan pasukan baru Rusia yang diarahkan ke wilayah perbatasan Ukraina sebanyak 190.000 pasukan. Menanggapi hal tersebut, Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden memberikan peringatan sanksi ekonomi bagi Rusia apabila melakukan invasi atau penyerangan kepada Ukraina. Namun, Rusia justru memberikan tanggapan untuk meminta NATO menghentikan segala bentuk aktivitas militer di Eropa Timur termasuk Ukraina. Lalu, pada awal bulan Januari tahun 2022 kemarin, NATO menempatkan pasukannya ke Eropa Timur dengan menambah kapal dan jet tempur miliknya. Invasi pun pecah pada tanggal 24 Februari 2022 setelah Presiden Putin mengumumkan akan melakukan operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Selang beberapa menit kemudian, Rusia mulai menyerang Ukraina hingga mengakibatkan ledakan di sebagian kota besar Ukraina termasuk ibu kotanya yaitu Kiev. Berikut merupakan peta ledakan yang disebabkan oleh Rusia di Ukraina terhitung sejak 24 Februari hingga saat ini yang dimuat oleh Ukraine World. Dengan titik wilayah pengeboman sebanyak dan seluas itu, Rusia tidak hanya menyerang infrastruktur militer saja, tetapi juga menyerang warga sipil dan infrastruktur atau objek sipil seperti sekolah, rumah sakit, penampungan air, bandara, hingga gedung non-militer lainnya. Mengutip dari data Statista, jumlah korban jiwa dari invasi Rusia ke Ukraina per 30 Mei 2022 terhitung sebanyak 4.000 sekian jiwa. Dari jumlah tersebut, diketahui sebanyak 264 orang merupakan anak-anak. Dengan demikian, konflik invasi Rusia ke Ukraina dapat dikatakan sebagai kejahatan perang. Pengaturan perlindungan objek sipil dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter telah diatur dalam Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Den Haag tahun 1954, dan Protokol Tambahan 1 tahun 1977 atau Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1949. Dalam pasal 52 ayat 1 Protokol Tambahan 1 1977 disebutkan bahwa objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan karena bukan termasuk objek militer. Secara garis besar, pengaturan objek sipil yang dilarang untuk dijadikan sasaran serangan oleh pihak yang bersengketa adalah pertama, bangunan keagamaan, seni, ilmu, monumen-monumen sejarah, dan rumah sakit. Hal ini diatur sebagaimana pasal 27 Konvensi Den Haag 4 1907. Lalu yang kedua, pelabuhan, kota, desa, tempat tinggal atau bangunan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Konvensi Den Haag 1907. Lalu yang ketiga, bahan makanan, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan makan, lalu hasil-hasil panen, ternak, dan instalasi air minum, dan pembekalan yang diatur dalam pasal 54 ayat 2 Protokol Tambahan 1 1977. Dan terakhir, bangunan pengairan lingkungan alam sesuai ketentuan pasal 55 Protokol Tambahan 1 1977. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal terkait perlindungan objek sipil tersebut, maka terlihat jelas bahwa Rusia telah melanggar seluruh pengaturan yang ada. Seperti dalam video kondisi langsung di Ukraina ini, yang menunjukkan Rusia melakukan penyerangan ke pemukiman sipil. Rusia juga melakukan pemboman di sekolah Ukraina, setidaknya diketahui sudah ada 95 bangunan sekolah yang dihancurkan oleh Rusia dan menewaskan puluhan orang siswa. Tidak hanya berhenti di situ, rumah sakit, bandara, perairan, dan bangunan keagamaan pun tidak luput dari serangan Rusia.
Tindakan invasi Rusia ke Ukraina ini tidak hanya melanggar ketentuan pasal saja, tetapi juga prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Salah satunya adalah prinsip pembeda, di mana pada kasus ini infrastruktur sipil dihancurkan dan mengakibatkan penduduk sipil juga terkena dampak dari penyerangan invasi. Yang mana pada dasarnya, orang sipil tidak boleh serang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Dengan demikian, Rusia pun juga gagal dalam menerapkan prinsip proporsionalitas dalam memastikan tidak adanya korban ikutan dari pihak sipil, baik berupa kehilangan nyawa maupun luka-luka. Selain itu, Rusia melanggar ketentuan prinsip kemanusiaan yang mana bertujuan untuk melindungi dan menjunjung penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini merupakan pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Terima kasih.